Kalau kalian lihat video-video yang katanya pakai cara ini ataupun pakai cara itu bisa memanjangin rambut dengan cepat, yang harus kalian pahami adalah setiap orang itu pertumbuhan rambutnya beda-beda dalam 1 bulan. Tapi secara rata-rata itu panjangnya 1,5 cm dalam 1 bulan. Jadi bisa lebih panjang dari itu ataupun lebih pendek dari itu, tapi nggak jauh-jauh dari itu. So 5 hal ini udah aku lakuin. So ada yang lumayan bagus dan ada juga yang bagus banget di aku dalam pertumbuhan rambut ataupun memanjangin rambutku. Kalau untuk rambutku sendiri, ini kalian bisa lihat panjangnya sekarang segini. Nih, ini udah hampir 2 tahunan. So, cara yang pertama yang aku lakukan adalah dengan pijat-pijat kulit kepala. Ini rutin aku lakukan setiap pagi dan sore harinya. Kalau kamu nggak punya banyak waktu, aku saranin minimal di pagi harinya itu harus rutin kamu lakuin. Pijat-pijatnya dari gunain ujung-ujung kuku ini, ujung-ujung jari ini ya. Nih, jangan kuku-kuku kita. Kalau misalkan kuku kamu lumayan panjang, kamu masih ataupun tetap bisa ngelakuin pijat di kulit kepala. Jadi caranya harus seperti ini. Jangan begini ya. Kalau gini kan nanti kukumu itu yang panjang bakalan kena ke kulit kepalamu. Terus nanti kulit kepalanya takutnya bisa iritasi. Kalau iritasi kan nanti pertumbuhan rambut kita itu jadi terganggu. Karena kan rambut kita tumbuhnya di kulit kepala. Aku pribadi karena kukunya nggak panjang, jadi pijatnya biasanya begini. Pelan-pelan aja selama 3 menitan gitu. Kalau mau lebih boleh yang kayak sampai 5 menitan. Dan aku biasanya pijat-pijatnya itu pakai hair oil. Aku pakai minyak kelapa, Simply Coco. Kalian boleh pakai minyak apa aja, nggak harus Simply Coco seperti yang aku pakai. Dan pijat-pijat begini sebelum keramas kalau pakai minyak ya, kalau pakai hair oil. Tapi kalau misalkan hari ini nggak jadwal keramas kamu, aku saranin jangan pakai minyak pijat kepalanya. Cukup pakai jari aja begini. Kenapa ini dilakukan? Biar peredaran darah di kulit kepala kita itu jadi makin lancar, terus nanti menstimulus pertumbuhan-pertumbuhan rambut kita lebih maksimal. Kemudian cara yang kedua yang aku lakukan adalah rutin trimming. Trimming itu yang kayak potong ujung-ujung rambut kita. Jadi walaupun kita pengen manjangin rambut, tapi kita tetap harus potong rambut kita. Pernah nggak sih kalian yang mungkin ada anak sekolah di sini atau mungkin kalian yang sekarang kerja tapi dulu sekolah kena razia. Kalian lihat ya, kok cepat banget rambut ini panjang. Sebentar terus panjang lagi kena razia lagi. Panjang lagi kena potong lagi sama guru gitu kan. Tapi ketika kalian punya waktu mungkin libur panjang gitu atau mungkin kalian udah kerja di tempat kerja yang nggak mengharuskan kalian pakai rambut pendek, kok pengen manjangin rambut, rambut ini nggak panjang-panjang gitu, mungkin panjang tapi kok nggak seperti yang diharapkan panjangnya, karena kalian nggak potong rambut kalian. Jadi walaupun kalian pengen manjangin rambut, rutin trimming ataupun potong ujung-ujung rambut kalian ini. Kenapa ujung-ujung rambutnya? Karena di bagian ujung rambut ini, kalau misalkan kalian bisa pegang rambut aku ini, dia kasar di ujung rambutnya. Kalau di sini lumayan halus dan ke sini makin ke ujung, ini makin kasar. Di bagian sini dia makin kering juga. Dan ada sebagian rambut orang yang bercabang. Kalau aku rambutnya nggak bercabang. Kalau rambut kamu itu bercabang, kamu potongnya dari pangkal sebelum bercabang itu. Tapi kalau misalkan nggak bercabang, kamu potongnya cukup yang setengah sentimeter gitu aja. Jangan panjang-panjang juga. Karena bagian-bagian yang rusak ini, kalau kalian biarin, nanti kita kasih nutrisi, sampo, conditioner, ataupun hair mask, itu dia bakalan diserap banyak sama ujung-ujungnya ini. Jadi produk-produk yang kita pakai itu butuh ekstra lagi untuk menutrisi rambut-rambut yang lain. Karena kemakan sama ini semuanya, jadinya sisanya itu tinggal dikit sama rambut-rambut yang lain. Dan itu mempengaruhi pertumbuhan rambut kalian. Kemudian cara yang ketiga, ini aku kurang pasti apa ada YouTuber Indonesia yang buat, tapi setelah aku cek itu nggak ada aku nemu YouTuber Indonesia yang buat konten tentang metode ini. Dan aku udah lakuin, itu aku bisa bilang ini salah satu cara yang bagus banget untuk
mempercepat pertumbuhan rambutku, yaitu inversion method. Ini kita yang kayak pakai minyak-minyakan gitu, pakai masker ya, digunakan sebagai masker. Kalau aku ya lagi minyak kelapa dari Simply Coco. Kalian bisa pakai minyak apa aja yang aku saranin selain minyak kelapa. Kalian bisa pakai rosemary atau bisa pakai minyak olive oil, bagus juga, atau bisa pakai lidah buaya. Tapi aku saranin sih minyak-minyakan yang paling biar lebih meresap gitu. Setelah kalian pijat di sini di kulit kepala kalian itu minyak-minyakannya itu, setelah itu kalian kepalanya itu di bawah, terus kaki kalian itu yang di atas. Ngerti nggak maksudku? Jadi yang atau mungkin kalau kalian nggak bisa posisi kayak gitu, kalian bisa di kasur, gitu rebahan, terus ininya itu ke bawah gitu, jangan di kasur, tapi ini seperti menggantung biar kepala kalian itu seperti agak ke bawah gitu, sambil kalian pijat-pijat. Itu katanya bisa membuat peredaran darah di kepala kita ini makin intens dan pertumbuhan rambutnya juga makin maksimal begitu katanya. Tapi kalau yang aku coba memang ini lumayan ataupun cukup berhasil di rambutku. Cara yang keempat untuk mempercepat pertumbuhan rambut ataupun menggondrongkan rambut yaitu dengan menggunakan masker. Ini harus rutin ya, harus rutin. Aku bilang nggak cuma yang kayak 1 kali, 2 kali terus kalian ngerasa nggak ada perubahannya. Ini harus rutin, minimal kalian lakuin 1 bulan baru deh kelihatan hasilnya. Maskernya itu apa? Kalau aku sendiri ya lagi aku pakai minyak kelapa Simply Coco. Kalian bisa pakai masker apa aja yang jelas untuk rambut, bukan masker wajah ya. Kalian bisa pakai minyak rosemary atau bisa pakai minyak kemiri kalau kalian mau pakai, itu juga bisa. Karena minyak kemiri pada sebagian orang juga bagus untuk memperpanjang ataupun mempercepat pertumbuhan rambut, walaupun secara ilmiah belum terlalu banyak penelitiannya. Atau kalian bisa pakai lidah buaya, atau kalau kalian mau pakai masker-masker yang simple yang kayak dijual di pasaran, kalian bisa beli produk-produk itu. Tapi kalau aku saranin, kalau bisa kalian pakai produk-produk yang alami aja. Cara pakai masker rambut aku udah lumayan banyak bikin videonya, jadi kalian tonton aja. Dan cara 1, 2, 3, 4 ini nggak akan berhasil atau kurang berhasil kalau kalian itu nggak ngelakuin yang kelima. Yang kelima itu adalah menghindari kebiasaan-kebiasaan ataupun produk-produk yang rusak rambut kalian. Karena kan sia-sia aja kalian udah ngelakuin 1, 2, 3, 4 tadi, tapi kalian tetap aja ngelakuin kebiasaan yang merusak rambut kalian. Ada banyak sebenarnya ya, yang mungkin hal-hal yang simple tapi kita nggak sadari, seperti yang kayak frekuensi keramas yang nggak tepat, atau mungkin kita lumayan sering panas-panas, itu bisa merusak rambut kalian, atau mungkin pakai produk-produk yang kurang tepat untuk rambut, yang kayak mungkin minyak rambut, tapi minyak rambut itu banyak bahan kimianya ataupun banyak bahan-bahan yang berefek sama rambut kalian. Dan terutama kalau kalian pakai produk-produk pelurus rambut, aku bilang produk pelurus rambut ya, bukan produk yang bikin rambut kita itu tampak lurus, itu beda ya. Kalau produk pelurus rambut itu kebanyakan atau umumnya bakalan ngasih efek samping yang kurang baik untuk rambut kalian.